Sudah? Shalom adik-adik semuanya. Wow, sehat-sehat semuanya. Tetap bersuka cita di hari Minggu ini. Ibadah sekolah minggu tetap di dalam rumah. Namun tidak kehilangan sukacita kita ya adik-adik ya. Mari kita tetap tampil beda untuk menjadi yang terbaik karena kita anak Tuhan. Mari kita nyanyikan ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku berani tampil beda. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Saat iblis merayuku, aku pun bertolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, bergaya. Aku berani tampil beda. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku bergaya, berani tampil beda. Kita berbeda dengan anak-anak yang lain karena kita adalah anak Yesus Kristus. Kalau yang lain takut, kita berani karena ada Yesus dalam hidup kita. Ayo adik-adik, siapa yang masih takut sendirian di rumah? Atau masih takut kalau pergi-pergi sendiri? Mari kita andalkan Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, bergaya. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, Koko ajak lagi untuk menyanyikan pujian, yaitu hati yang gembira adalah obat. Ayo kita bergembira bersama. Naikkan tangan kita sambil digoyang-goyangkan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Apa teman-teman? Oke, seperti obat apa? Oke, tapi semangat yang patah
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, apa semua? Tuhan senang. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami ingin bergembira selalu apapun kondisi kami. Biarlah Engkau yang menjadi Raja buat hidup kami saat kami juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan masuk ke dalam hati kami, sehingga kami bergembira selalu. Haleluya, amin. Sebelum lanjut nonton, kasih like dulu ya. Juga ambil foto yang bagus untuk dikirim ke guru sekolah minggu. Hai. Shalom adik-adik. Wow, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, bergembira. Terlebih tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Joshua Deon. Ya, kita bersukacita karena kita semua adalah anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini Tante Yanti ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan untuk belajar bersama-sama, yaitu bertumbuh menjadi sehat di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi ini Tante Yanti penampilannya beda ya. Keren gak? Keren gak? Nah, adik-adik kira-kira Tante Yanti ini sedang pakai kostum apa ya? Apa? Betul, kostum Master Chef. Waduh, Tante Yanti mau ikut Master Chef ya? Oh tidak. Tetapi Tante Yanti pada pagi hari ini ingin menyampaikan bahwa seorang chef itu punya tugas yang cukup penting. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, buka hati kami, berikan kami hikmat-Mu, juga urapan-Mu bagi Tante Yanti yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman ini menjadi berkat dan kami bersama-sama boleh menjadi anak yang mencintai Tuhan dan terlebih kami juga dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagaimana tadi Tante Yanti sampaikan, dengan firman Tuhan pagi ini bertumbuh menjadi sehat di dalam Tuhan. Kita bersama-sama buka di dalam Alkitab, yang bawa Alkitab atau yang pakai HP, buka ya, sama-sama kita baca di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Tante Yanti tunggu. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi Tante Yanti sampaikan, Tante Yanti pakai kostum seorang chef ya. Kira-kira tugas seorang chef itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Betul ya, juru masak atau sering juga dikatakan sebagai koki. Nah, adik-adik di rumah kita sebenarnya ada juga chef-chef yang hebat. Siapa? Siapa yang bisa tahu? Betul, mama atau ibu kita adalah chef-chef yang hebat. Karena dari merekalah kita bisa menikmati makanan. Dari merekalah kita setiap hari
bisa makan makanan kesukaan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setiap hari pasti seorang chef itu kerjanya memasak. Demikian juga dengan mama atau ibu kita di rumah, ya. Beliau atau mama, ibu, chef memasak untuk apa? Karena untuk memasak makanan yang kita makan. Mengapa kita perlu makan? Supaya kita bertumbuh. Adik-adik, apabila kalian punya adik yang kecil atau bayi atau balita, usia dari 0 sampai 5 tahun biasanya makanan adik-adik kita apa? Ya, susu. Adik-adik kecil atau bayi-bayi kecil biasanya mereka hanya bisa minum susu. Mereka belum bisa makan yang keras, mereka belum bisa makan yang pedas, tetapi hanya susu selalu, ya. Kalau mereka nangis, ya, mama langsung bikin susu. Demikian juga waktu kita kecil, semua kita pernah menjadi bayi, ya. Kita selalu minum susu supaya kita bertumbuh. Nah, kemudian semakin hari semakin besar, ya. Kita menjadi besar, usia kita bertambah. Bukan hanya susu, tetapi kita mulai makan bubur, lalu makan nasi, dan akhirnya bisa makan segala macam. Ketika kita mulai besar, kita bisa makan yang keras, makan yang pedas, atau apapun yang kita suka, kita bisa makan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, semua makanan itu berguna untuk pertumbuhan tubuh jasmani kita. Kalau kita tidak makan, kita menjadi lapar, kita bisa menjadi sakit. Bahkan kalau adik-adik tahu di negara-negara yang miskin, ya, pernah Tante Yanti lihat seorang anak sebenarnya usianya sudah cukup besar, ya. Dia usianya 12 tahun, 14 tahun, tapi badannya kecil. Bahkan dia hanya seperti kulit yang diselimuti oleh seperti tulang yang diselimuti oleh kulit, ya. Karena apa? Karena kurang makanan. Demikian juga bukan hanya sekedar makanan, kurang gizi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, artinya makanan itu penting untuk pertumbuhan seseorang supaya menjadi sehat, menjadi kuat. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Adik-adik, saat-saat ini kita masih sekolah minggu lewat online. Nah, Tante Yanti mau tanya, siapa di sini yang rajin mengikuti Joy Kid tiap hari Minggu? Ayo. Ada yang sering absen ya? Nah, adik-adik, mari Tante Yanti mendorong semua, ya. Sekalipun hanya di rumah, kita melalui online, kita tetap harus mengikuti sekolah minggu, mengikuti Joy Kid. Supaya apa? Supaya kita mendengar firman Tuhan dan kita bisa bersama-sama beribadah dan kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian kita. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh? Yaitu melalui makanan rohani firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup supaya iman kita tidak mati. Tante Yanti, emang iman bisa mati? Ya, betul. Iman kita bisa mati kalau tidak dikasih makan. Iman kita bisa mati waktu kita tidak suka dengar firman Tuhan, waktu kita tidak suka berdoa. Tetapi ketika kita rajin mendengar firman Tuhan, ketika kita rajin berdoa, maka seperti tadi Tante Yanti katakan, kita makan, ya. Kita makan supaya sehat. Demikian juga waktu kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan sebagai roti kehidupan, maka iman kita akan bertumbuh. Apa itu ciri-ciri iman yang mati, adik-adik? Iman yang mati artinya sakit. Wah, sakit maksudnya apa, Tante? Artinya seringkali menjadi kecewa, seringkali menjadi marah, seringkali ngamuk, ya, seringkali menjadi khawatir, takut. Itu iman kita sedang sakit. Tetapi waktu kita dengar firman, kita suka berdoa dan ikut Joy Kid, ya,
maka iman kita terus bertumbuh. Akhirnya kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih benar. Kita tahu bahwa Tuhan baik, kita tahu bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita tidak menjadi takut. Kita boleh bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dengan benar sehingga kita menjadi sehat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada pujian yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, pujian ini sangat luar biasa. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, kita harus baca kitab suci, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lalu kita suka berdoa, maka iman kita menjadi bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan pesan Tante Yanti pada pagi hari ini. Jangan lupa kita sama-sama makan makanan rohani melalui baca firman Tuhan, berdoa dan mengikuti ibadah Joy Kid supaya kita bisa bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus terus makan makanan rohani. Bukan hanya untuk jasmani kami yang perlu makan setiap hari, tetapi rohani kami juga Tuhan. Supaya iman kami tidak mati, tetapi iman kami bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami lupa, bahkan kami tidak pernah baca firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau kembali memperbaiki supaya kami menjadi anak-anak Joy Kid yang dicintai Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar pada pagi ini kami semua anak-anak Joy Kid di GPPK Semarang menjadi anak-anak yang sehat rohaninya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.